Kegagalan skuad muda Malaysia U17 untuk melaju ke Piala Asia cukup mengecewakan, terutama setelah Malaysia baru saja mendapatkan AFC President's Recognition Award for Grassroots Football Silver bulan lalu. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengembangan pemain muda di Malaysia masih belum mencapai potensi maksimal. Ini merupakan kali kedua secara beruntun tim U17 Malaysia tidak berhasil melaju ke Piala Asia. Perlu dicatat bahwa tim ini pernah mengalami kekalahan telak 11-0 dari Kroasia, yang menjadi kekalahan terburuk bagi tim U17 Malaysia. Berikut komentar warga Malaysia malu saat mengetahui U17 Malaysia gagal ke Piala Asia U17. Tutup saja NFDP. Uang jatah itu untuk liga tingkat usia di setiap kabupaten. Tidak perlu terpusat di satu tempat. Semua anak di seluruh Malaysia bisa merasakan atmosfer liga. Tidak ada yang bisa dilakukan selain berharap ada karnaval setahun sekali. Namanya juga membangun akarnya, tidak hanya berfokus pada beberapa pemain. Ketika klub lain tidak berkontribusi, saya harap uang dari kerajaan dan FAM membantu. Kemana arah sepak bola kita? Lalu tambahkan klonisme, sama saja. Mudah untuk mengatakan bahwa setiap kali sebuah tim sebelum Liga Super berhasil mencapai 16 atau 23 liga terbawah agar Anda bisa melihat potensi mereka. Artikel itu tidak lucu ketika kita mengalahkan negara lain. Ketika kita bertemu negara yang sedikit lebih kuat, kita akan merasa takut. Apakah anak-anak kita mampu bersaing untuk lolos ke Piala Asia U17, U23? Ke laut, masih jauh dari standar anak-anak Malaysia, mungkin sampai kiamat. Akankah mereka lolos Piala Asia? Apakah benar-benar perlu ada pemain warisan di tim U17? Saya pikir kepelatihan dan keterampilan pemain perlu diprioritaskan. Betul, Indonesia juga sudah mencapai Piala Dunia U17. Ini tentang mentalitas pemain Malaysia yang perlu diubah. Cari pelatih yang dapat mengubah mentalitas pemain. Tim Liga sedang bekerja keras, jangan malas. Bangun fasilitas untuk pengembangan akar rumput. Siapapun yang tidak melakukannya, jelas presiden sepak bola bodoh yang tidak tahu cara menjalankan tugasnya. Saya sudah melihat Vietnam, Indonesia, Thailand, pasti kita kena bungkus. Tidak tahu punya penyakit apa FAM bisa santai dan meninggalkan posisi mereka. Apakah cara untuk meningkatkan bola sepak Malaysia? Peringkatnya sama. FAM yang layak telah mencuba 2 atau 3 kali kualifikasi, tetapi masih sama. Rasanya FAM pun buntu, buat macam-macam, tapi keputusan tetap sama. Jika sepak bola pernah diikuti atau diwakili oleh semua ras di negara ini, termasuk dari Sabah dan Sarawak, tak heran jika tim nasionalnya mampu melaju jauh ke level tertinggi dan disegani di Asia. Namun sayangnya, olahraga ini dimonopoli oleh ras-ras tertentu di negara ini yang dikenal sebagai Harimau Malaya. Mungkin kegagalan demi kegagalan ini disebabkan oleh karma. Hasilnya sudah bisa diduga. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, Malaysia pasti kalah dari Vietnam. Standar tim Malaysia jauh tertinggal dari Vietnam, baik junior maupun senior, jika kita menggunakan pemain lokal. Bisa main tapi kurang akal. Saya mau tanya, pemain Malaysia panik banget. Kalau larinya cepat karena licik, percuma saja karena mainnya bola panjang, siapa yang menang kalau bola tinggi? Mereka gak bisa nyerang satu persatu karena badannya terlalu kecil, soalnya Vietnam mudah mendominasi bola. Mana Mamat yang aku cerita kalau skuad sekarang lawan Vietnam, yang kena 4-0 hari tu, try lawan semula. Tak payah tunggu yang skuad senior. Yang junior pun dah kena 4-0 tanpa naturalisasi. Main Mobile Legends je lah buduk-buduk nak up. Tak payahlah main bola. Masalahnya adalah, kita 100% meniru program asing, tetapi tidak menciptakan program kita sendiri, atau DNA kita sendiri. Bagus. Sedikit. Kalau ada yang komentar soal dasar sepak bola, konfirmasikan saja. Selama masih ada korupsi dan masalah internal, Anda hanya duduk di level itu saja. Anda tidak meningkatkan cara bermain sepak bola. Asosiasi sepak bola tingkat negara bagian juga tidak aktif mengembangkan kompetisi kompetitif untuk remaja dan anak-anak. Jika kita melihat akar rumputnya, asosiasi ini telah gagal total karena tidak adanya liga yang memadai di tingkat distrik dan negara bagian.